Oke, welcome back to my channel Arnold Purnomo. Hari ini kita nggak akan masak ya kan? Kita ada kedatangan sama Abang Juna. Piye kabarmu? Hah? Baiklah. Baiklah. Karena kita sering ketemu. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Aduh. Jadi kan kemarin kita bikin ini pertanyaan di Instagram kan? Ya kan? Ada beberapa pertanyaan. Ternyata banyak meledak ya, ada 2000 lebih kalau nggak salah. Banyak yang kepo. Banyak yang kepo gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah, Kok duduknya nggak enak ya? Depan kamera. grogi dia. Kenapa grogi, Jun? Padahal pertanyaan pertama itu pas loh. Bukan. Dari Gue belum pernah lihat pertanyaannya. Enggak, maksudnya kameranya 3, nggak masak, nggak ngapa-ngapain itu justru malah susah. grogi. Nah itu dia kita bikin. Oke. Nanti kita Ya. bikin ada. Nah kita langsung aja. Ini langsung pas sama pertanyaan pertama. Renaldi Meluwu. First impression pertama kali Chef Juna dan sebaliknya. Ya udah, first impression Chef Juna ketemu gue lagi ya. Oh, first impression, gue pertama kali ketemu lo. Pandangan pertama. Buset, itu 2010 Desember ya, awal-awal restoran buka. Sebelum Master Chef tayang. Sebelum, jauh. Setahun sebelum. Oke, jadi itu di 2010 akhir ya, Jack Rabbit itu restoran di Kuningan pertama buka. Arnold juga ada restoran dekat dari situ, jadi dia suka main ke restoran, kita ngobrol. Akhirnya ya sering ngobrol gitu, weekend dia sering main ke restoran. Gue punya sepi, dia punya rame. Saat itu memang Jack Rabbit itu the hits pada saatnya lah. Seru sih, maksudnya ada seorang Chef Arnold, maksudnya kan belum kenal. Saya lupa, kenalin siapa yang kenalin atau? Yang salah satu partner kan. Iya, kenalin, ini juga chef. Akhirnya ya udah kita ngobrol. Jadinya hampir setiap weekend ya datang. Tapi banyak orang nggak tahu loh ya kan? Ya, banyak yang nggak orang tahu. nggak Jadi kalau udah jam 11-an gitu kan, anak buah bisa take care lah ya, 11 malam gitu. Jadi kita duduk berdua Minum-minum, nyantai-nyantai, ngobrol santai gitu. Jadi dari situ sih. Impressionnya apa ya? Ini anak pengen banyak tahu awalnya. Pada awalnya saya nggak tahu kalau dia tuh masih muda banget pada saat itu ya. Akhirnya baru tahu malah saya, wih muda bener. Masih kecil, masih anak kecil. Berapa umur? Berapa ya? 20-an kan? 23, 2010 loh. 22. Gitu. Tapi bagus gitu, maksudnya banyak nanya-nanya, pengen tahu gitu. Dan dia juga kan udah banyak tahu, cuman ya saling isi lah, seru. Habis itu dia masuk Master Chef jeder gitu, tambah rame. Ya udah gitu. Habis itu oke. @Akbar Bismo. Makanan Indonesia favorit buat Chef Juna atau Chef Arnold? Chef Juna dong. Kan orang-orang pada mikir kalau misalnya lu ini kan Jepang, Western gitu. Makanan favorit sebenarnya, mohon maaf ya, babi guling. Tapi kalau yang halal, bebek betutu. Sama aja Bali dong. Bali ya. Bali. Tapi harus yang otentik ya, bebek betutu itu karena beda. Kan ini orang pada tanya kan, gue juga sendiri. Apaan? Lu di luar itu berapa lama sih di Amerika? 13 tahun. 13 Di tahun. Indonesia nya lama banget tuh. Hah? Di Indonesia, Bali atau Jakarta? Sebelum berangkat ke US, besar di Bali. Sampai tahun 93 tamat SMA. 93-97 kuliah di Jakarta, tapi setiap libur pulang ke Bali. Tuh. Oke, jadi masakan Indonesia favorit masih masakan ini ya? Bali. Cuman orang suka salah kaprah. Gua selalu bilang kan somai. Kalau somai itu yang paling tidak bisa dilawan. Jadi kalau dikasih selalu makan. Selalu ada ya? Selalu makan. Apalagi kalau misalnya kita lagi studio tuh, sore-sore dibuat somai, waduh. Repot. Nah, lu apa? Kalau gua sih terong sama sambal. Hah? Terong sama sambal. Terong sambal terasi udah. Gini. Kalau misalnya Kalau hidangan apa? ya itu terong sambal terasi kan hidangan Surabaya, penyetan. Iya kan? Ya udah, Penyetan kan? ya udah. Ini kalau misalnya karena gua di Indonesia itu nggak terlalu lama, ya kan? Terus keluar, jadi masakan Indonesia ini secara overall itu kayak nama-nama dan lain-lain itu gua kurangin kan? Kan lu lebih mendalami. Ya, baru-baru aja semenjak pulang 2010 itu 2010 ya? kan. 2011 lah baru mulai. Terus ini siapa nih? Apa nih? Yaya. Chef Juna suka kesel nggak sama Chef Arnold? Ini boleh ngomong apa aja kan? Ngomong aja, terserah. Kesel karena dia selalu on time. Kesel. Saya Gua kebalikannya, gua kesel karena selalu dimolor-molorin. Nah, enggak. Gini.
saya orangnya selalu on time. Tapi syuting MasterChef selalu late. Wah, itu. Jadi Gimana tuh? saya dengan sengaja datang mundur. Dengan sengaja loh ya. Tetapi masih on time. Tetapi masih on time. Betul. Gitu loh, saya datang mundur pun masih nunggu gitu loh. Bapak satu ini sudah tahu syutingnya pasti mundur, dia tetap aja datang on time gitu. Jadi kadang-kadang saya datang tuh agak nggak enak gitu loh. Padahal saya juga nggak late sebenarnya gitu loh. Aduh. Ya, Benar, keselnya di situ aja gitu loh. Tapi secara kerjaan kita nggak pernah kesel ya. Nggak ada apanya mau dikeselin. Santai ya sebenarnya. Santai. Kita sebenarnya secara kerjaan atau apa santai. Di studio pun juga kalau beda Ya. opini juga kita santai. Para juri punya mutual respect yang sangat bagus Betul. dan juga saling melengkapi. Gitu. Saling melengkapi. Salah satu suka ada yang korslet, yang dua diam gitu. Jadi kita ngerti gitu karena memang pekerjaan ini memang sangat stressful ya. Kalian aja nggak tahu. Pekerjaan ini sangat stressful. Dimana kita sebagai executive chef biasanya kita megang control. Benar. Kita megang kontrol the whole kitchen, temponya kita yang jalan, dan selalu kita nggak mau tahu harus bisa jadi. Oke. Sementara kalau produksi ini orangnya hampir 100, yang megang tempo bukan kita, terus Iya. ada masalah yang mereka sendiri semua lepas tangan kadang-kadang, atau nggak, oh ini bukan departemen saya, nah itu get frustrated kalau kayak gitu. Jadi kita kayak out of control gitu ya. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngontrol Dan situasi itu gitu. frustasi. So, dan kadang-kadang kalau lagi frustasi gitu, kadang-kadang salah satu ada yang korslet, kadang-kadang saya, kadang-kadang Arnold. Tapi kalau salah satu korslet, kita dukung yang korslet gitu kan. Saling kompor, panas Jadi- suara asin. Jadi ya apa yang mau dikeselin, nggak ada, there's nothing. Oke. Terus habis itu kita langsung ke Ike, apa itu? Ike Diap. Ika dia PS. Diap PS. Wadaw. Siapa pacar Chef Juna sekarang? Jawab, Chef. Ada Arnold kenal kok. Gue tahu, gue kenal, nggak Nggak kenal. ada. Gue cuma ketemu sekarang. Iya, kan udah kenal. Nggak kenal. Kita ada di sini, kita pakai sasa santan. Ya, gue bikin cendol dulu, cendol. Kita pakai sasa santan cair. Sasa santan cair ini 65 ml sekali pakai. Habis itu juga ada yang 200 ml pakai capnya juga tuh. Gue belum pernah lihat yang ini. Kalau yang ini saya udah pernah lihat. 200 ml ini. Ini belum pernah cap. lihat. Enggak, Ini ini sekali belum- pakai, ini belum sekali pernah pakai, langsung sekali pakai gitu. Habis gitu omega 3 dan juga 6. Bagus buat kesehatan. Lu mau pakai nangka atau cuma cendolnya aja, Jun? Langsung dong, semuanya dong. Full complete. Kapan lagi dibuatin khusus sama Chef Arnold, ya kan? Kan pakai sasa santan praktis gitu. Cendol dawet, cendol dawet. Nah, kalau lu nggak bikin YouTube sih, Jun? Nih, saya ngomong kamera. Apa? Semua pekerjaan saya itu tidak pernah ada yang lihat langsung ke kamera. Gua foto aja masih nggak bisa sampai sekarang. Lihat ke kamera. Nggak ada. Thank you. Thank you. Contoh, Hell's Kitchen tidak pernah lihat kamera. Master Chef itu kan kita nggak pernah lihat kamera. Nah, ini kan harus lihat kamera, lihat Nah gua ini aja. sekali-sekali makanya kan kaku tadi. Aku Itu serba salah. salah. Terus acara masak di global Habis itu? juga. Oke. Waduh. Minum. Oke, sasa santan itu juga ada yang bubuk mengandung fiber dan juga tidak mudah pecah. Nah, kita ngomong. Terus gue tanya nih lebih dalam lagi. Tadi kan pertanyaan nama ini kan. Jadi tujuannya Chef Juna itu apa sih? Tujuan apa? nih? Tujuan hidup ke depan. Karena Master Chef udah keren, udah gahar, udah tato, udah full, ya kan? Pengennya ngapain gitu? Kan orang ada kayak kurang lebih ada purpose atau calling. Enjoy life. Kok? No. Masa aja live lama-lama boring dong. Enggak. Apa ya? Pensiun dini. Ingin jadi kayak mendiang Pak Bob, masih kerja tapi nggak kerja banget gitu. Terus hidupnya alam, ngurusin mungkin ternak atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi sekarang udah menuju ke arah situ atau gimana? Enggak sih, enggak. Belum. Belum. Oke. Tapi end goalnya seperti itu pengennya. No, to be honest with you, sekarang itu goalnya, kalau jujur sebenarnya dulu berpikir untuk hanya menjalankan reputable restaurant, mungkin kayak Jack Rabbit zaman dulu itu, hanya 2, Jakarta dan Bali. Jadi bisa pulang ke Bali juga, tapi nggak hanya main, kerja juga gitu. Masalah making money atau apa, selama restorannya Sustain yourself. ya itu kita nggak terlalu pusing lah. I'm not the guy that restoran menengah gitu terus harus punya 3 atau apa. No. Nah cuman sekarang
I learned the hard way. The ball game di Indonesia itu berbeda kayak di US. Ya. Beda banget. Beda banget. Banget, bro. Di sini, sorry to say, orang juga tidak terlalu appreciate the food. Baru akhir-akhir ini aja. Kebanyakan mereka ke tempat Mejeng. itu untuk mejeng, nongkrong, ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang sekarang mesti diadaptasikan ke my ideal purpose. Adjust. Oke, emang adjust ideologi Mengadjust, lu, ya. nah. Karena to be honest, the late restaurant correlate itu selain memang dari marketingnya yang kurang, salah satunya adalah I cannot adjust. Ya, makanya it's a late correlate, artinya udah tutup ya. So now kita harus coba adapt dan if given opportunity lagi, of course kita akan jalan. Oke, jadi lu sekarang lebih trying mencoba ideologi itu di-adjust di market ini supaya nanti end game-nya itu sebenarnya untuk ya hidup tenang, ya nyantai gitu kan. Yang penting hidup tenang gitu kan. Yang penting punya mainan. Ya. Kasarnya kita ngomong mainan ya. Artinya our own professional kinda kitchen. Kita punya mainan. Sama ada cash cow. pemasukan. Yes, Nah, cash cow. but then, man, I'm old, man. I'm 45. Lu 45 kan? 45 saya, I'm old, I'm Bentar 45. Bukannya nggak mau gitu, tapi You still have the energy? I do. You think? I do. Di dapur kayak dulu Yeah, lagi kayak I gini? do. Trust me, I do. Oke. Cuma masalahnya sekarang duit. Oke. Ini jujur ya, digali dalam kan sekalian deh diomongin. Duit. The money doesn't pay off. Money apa dulu? Kalau kita every day in our own restaurant. Collaborate kayak sekarang, kayak lu bikin Oke. mangkokku dan lain sebagainya, duitnya lebih di sana dong. Benar. Nah, Benar. see? But bukan berarti saya tidak mau ya. Money is not everything. Kemarin ada two hotel, 5 star. Yang satu nggak bisa ngebut brand. Ya, It's a good 5 star. Orang-orang semua tahu. Cuman want me to be executive chef. Cuman di sini ternyata restorannya tidak ada outletnya. Hotelnya tidak ada outletnya. Oke, jadi in room service dining semua. In room service, dining sama banquet. Karena facility hotelnya itu banyakan brand dari luar yang masuk. Aduh, ini nggak bisa berkreasi juga Yes. nih. Ya. Nah, sekarang sebenarnya. Jadi lu itu lebih sekarang mau berkreasi atau cash cow? Untuk sekarang cash. Cash Untuk cow. sekarang cash. Karena belum ada yang berkreasi yang benar masuk. And timingnya right. Terus ada satu lagi kemarin di Bali. Ini sebelum PSBB ya. Yap. Udah sangat berminat. I was karena udah mau komit. Udahlah, I leave everything away. Balik komit ke Hotel Bintang 5. That Chef Life gitu ya. Kalau yang kolaborasi kan masih tetap bisa jalan. Tapi kayak TV stop dulu and all that stuff. Tapi dia datangnya pas baru tanda tangan Master Chef 7. Oh, kalau nggak ada dong. Kalau nggak bisa. Ya. Oke. Tapi cuman gini loh, saya percaya ya, yang di atas tuh punya rencana sendiri. Terbukti I got protected dari yang atas. Coba saya ambil yang hotel itu, terus nggak lama kemudian kayak sekarang PSBB. See, sekarang Timingnya hancur. timingnya parah. Berarti I make the right decision so far. So, jadi kalau memang PSBB udah selesai, misalnya benar-benar they're done with COVID, dan ada beneran tawaran reputable restaurant build up from it, or hotel bintang 5 yang tentunya jangan banyak-banyak lah, kamarnya pusing ngurusin breakfastnya, I take it. But my ideal yang belum kejawab adalah purpose is a boutique hotel, sekitar kamarnya 100 lah ya, boutique hotel dengan 2 restoran, satu yang all day dining and Yang satu breakfast, satu lagi yang Fine agak dining. di depan restoran yang menengah lah. Signature-nya ya. Ya. Nah, oke, ini gue tanya. Yang orang lain bisa, orang luar juga datang gitu. Nah, terus pertanyaan gue kedua kayak gini. Kita tadi kan pertanyaan netizen kan udah. Nah, pertanyaan gue kedua itu kayak gini. Kita ini kan di TV ya. Dan gara-gara MasterChef sebenarnya gue ikut itu gara-gara si Juna. Diajak, jadi mau nggak jadi guest chef? Ingat ya? Ya. Datang nggak ada orang di studio. Nungguin 5 jam. Baru mulai. Pertanyaan gue kayak gini. Nah, do you think apa yang lu lakukan ini, you have changed the culinary scene di Indonesia? Dan apakah you have changed sesuai yang lu mau, you've changed it, atau gara-gara lu secara tidak langsung itu berubah? And to what certain point gitu. This is a very heavy question ya. Loh iya, heavy. Bener loh, sebenarnya bener. Ini 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun, bro. 10 tahun 10 tahun. belum pernah ada yang nanya kayak gini. Secara tidak langsung lu merubah atau gara-gara lu dunia kuliner ini dirubah, dan juga to what point? Ini jujur nih. Lu jujur. I'm not trying to be whatever ya. Memang
banyak yang bilang, dan this is a bunch of chef, apalagi di asosiasi ya kan, gue di Indonesian Chef Association. Ya di ICA ya dari 2012 pengurus pusat, and I'm very welcome by them gitu ya. Yep. Dan they are real chef yang memang tidak pernah terekspos oleh kamera. Benar. Banyak out there. Banyak banget chef-chef Indonesia. Itu semua welcome me and very grateful. Yep. Ya, mereka sangat grateful karena gue di MasterChef. Yang dilihat sama orang adalah kejam lah, sadis lah. Padahal asal kalian tahu, my attitude, apalagi waktu season 1, season 2 gitu ya, itu adalah the real chef attitude saat di professional kitchen. Itu yang orang awam banyak tidak tahu. Benar. And I bring that to Reality. TV, Yep. throughout Indonesia terutama kan. Orang mulai terbuka matanya. Dan and it's true gitu loh. Kalau ditanya do I change the scene of culinary? Yes, I did. Tapi saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kesannya besar kepala sekali. Benar. Ya, I cannot. Saya nggak bisa. Nih saya ngomong jujur. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi yang ngomong banyak sekali. Dengan MasterChef, semua kayak Akademi Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata yang bagian tata boga, kelasnya itu meningkat. Benar. Jadi 4 kali lipat bahkan. Benar. Ya, dan saya banyak kerja dengan mereka ya. STIP, Trisakti, Akpar Medan dulu kerjasama, banyak sekali. Dan it's true, gitu loh. Terus kalau dari culinary scene-nya sendiri juga. Have you changed that atau you open an opportunity or bridge for untuk dunia kuliner scene ini berubah gitu? Sempat. Like 2010 I was making truffle fries ya. Dan di orang nggak misalnya truffle itu apa mesti nggak tahu sebenarnya. I make truffle fries 2010 dan gara-gara itu 3 tahun kemudian truffle fries everywhere di Jakarta. Kayak kacang ya. Ya, semua juga bisa buat truffle fries. But no, I would say I'm one of the first guy that make truffle fries di Indonesia. Okay. Especially Jakarta ya. Terus sama juga ya you saw it. 2010 gadget di kitchen. Ya. Gua saya bawa. Gue bilang ngapain lu dapur kayak gini Indonesia semua dapurnya aja ada ini ada itu ya semua ada. Gue tanya ada ini ada itu ada water immersion ada semua. Saya semua gadget yang sekarang orang molekuler whatever ya udah ada. 2010 I already make that gitu loh di Jack Rabbit ya. But my purpose is not to change the culinary scene di Indonesia. No, it's not. I was just doing what I'm doing gitu loh. Kalau memang itu menjadi sparks buat the culinary scene in Indonesia or other chefs untuk grow, which is I feel good. It's good. Jakarta emang harus begitu ya? Bagus dong secara ibu kota ya, juga jangan selalu always di belakang Bali. Benar. So that's my answer. That's your answer. Okay. Do I purposely want to change it? No. Kalau misalnya gue merasa kalau misalnya secara purposely seperti apa dan lain-lain, kita nggak bisa sih, bakal capek beban mental dan juga ini kan. Oke, tadi lu bilang kayak tentang sadis dan lain-lain gitu kan. Ini pertanyaan orang-orang juga nih. Betul. Si Juna itu sama si Chef Arnold itu jahatan siapa sih? Banyak tanya lo itu sebenarnya. Well, you answer that. Lo kan itu my channel, jadi gue tanya aja gitu. You're the guest gitu, be my guest, silakan. Susah ya, depends on the case. Depends on the case. Sekarang I got wiser. Wiser, it's not because of age. Bukan karena udah tua terus jadi bukan. Tapi karena sudah terlalu lama di this camera industry, jadi agak ngerti gitu apa mau orang di rumah dan apa mau yang kita mau. Gitu. Benar. Jadi nggak selalu I force apa yang seharusnya what is the professional kitchen. Ya, jadi terima, kan? Ya, jadi sekarang saya juga sudah mulai toleransi ke ya mereka inilah yang peserta. Tapi kalau ada yang contohnya yang kemarin ada yang pasti. Ya attitude-nya luar biasa tanda kutip. Nanti dilihat ya kayaknya. Saksikan terus sama saya. Dan kemarin I was lit. Habis. Ya. Tapi semua berbeda lah. Kalau misalnya gue dibilang gue orangnya lebih emotionally explosive kali ya. Tapi ya udah short burst. Ya. Artinya kita berdua juga kayak gitu ya. Kita berdua kayak gitu. Cuman no hard feeling though, nothing personal. Kalau lu kan keren pakai tato dan lain. Gue tato tuh kan cuman ini tulisannya MTX padahal. Cuma gitu.
Oke, kita ada pertanyaan nih dari @viani4142. Chef Juna kalau ngaca berasa mirip Ariel Noah nggak? Jujur, lu merasa nggak? No. Kalau Gantengan Ariel kemana-mana lah. oh gitu, gantengan. Cuman lucunya gini, waktu 2010 baru Ada ini nggak sih? Nyala apa namanya? Panggil orang bilang, oh Ariel gitu. Benar? Nggak. Cuman waktu 2010 baru pertama kali pulang ke Indonesia kan, balik for good. I don't know who's Ariel Noah kan. Gila, gue 13 tahun, 12 setengah tahun nggak pulang-pulang. Terus sepupu gue bilang, wah lu kayak Ariel kan, nih yang mana orangnya nih? Oh dia siapa? Oh dia pemain band yang sangat penyanyi, sangat terkenal gini. Pas gue lihat fotonya, buset, yang foto itu emang mirip banget gitu loh. Mirip banget. Sampai akhirnya, saya nggak tahu itu siapa kan awalnya. Tapi karena memang fotonya dia yang saat itu, dengan potongan rambut saya saat itu beneran mirip banget, akhirnya saya iseng Facebook page gue, fotonya gue ganti. Rame jadi. Rame, anak-anak ketawa aja gitu. Oke. Yuk kita langsung aja ke quick questions ya. Oh no. At the Closet Dream M. Chef kalau motong bawang masih suka nangis nggak? Sometimes ya. Kalau misalnya bawangnya itu nggak dingin, room temperature, ya kan? Naik ke hidung. Pasti. At NicoFest7, kenapa Chef Juna nggak bikin YouTube channel? Ya itu, karena belum bisa komit dalam hal waktu ya. At Yurisha_Amelia, suka makanan kaki lima nggak Chef? Makanannya apa aja? Suka lah, banyak. Toprak, mie ayam, itu udah pasti. Mie ayam gerobak biru. Nah, di depan tuh kan ya. Provilence, Chef Juna bucin nggak? What is bucin? Budak cinta. Artinya kayak budak cinta itu clingy, baper gitu. No. Enggak ya? Nah, saya 13 tahun di Amerika. Baru pulang ke sini, terus tiba-tiba ada kata, baru-baru ini ada kata apa? Galau, Oh ya, baper, ya. gitu ya. Zaman sebelum saya ke Amerika nggak ada kata-kata itu. Nggak Jadi ada memang. saya terdidik besar meskipun waktu masih di Indonesia nggak ada nih. Kalian aja generasi yang paling muda-muda ini kayaknya Habis gitu lemah. yang bikin kata-kata anja Iya. dimarah-marahin sendiri Iya. kan kata-kata anja ditulis Kalian sendiri. generasi yang baru-baru ini terlalu letoy. Iya, letoy Lemah. itu, letoy. Ya, bucin, baper, galau. Anjay Lemah. udah bikin anjay terus dipermasalahin lagi senang generasi Makanya sendiri. kalau mau maki orang langsung maki ya lu gitu. Jangan anjay sok disopanin gitu. Iya. Ajar gitu loh. Habis gitu dipermasalahkan terus. No. Bucin is not. No, you're not bucin ya. No. Oke. I live logically. Logically nggak bawa bahasa Logically. atau apa. Oke, at Clarinta, apakah cowok jago masak itu bisa bikin muka ganteng, Chef? Bisa kalau sering-sering tempelin di grill. Jadi komedonya keluar semua. Yang enggak lah, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Tapi one thing for sure ya, apapun yang lu lakuin secara lu being kreatif dan lain-lain, if you are in the zone, ya kan, everybody siapapun yang in the zone, mau nyanyi, mau jadi artis dan lain-lain, if you are in the zone, you're charming. Bukan Yep. charming, lebih kayak If you, ya betul Bang. If you really do it because you doing it gitu loh, It's your passion dan lain- itu bukan kelihatan, karena kebaca. pengen dia depan TV. Iya, benar. Itu auranya memang beda. Iya. Oke, Shirley Lufiana, Arthur pertama kali ketemu Chef Juna nangis nggak? Enggak, sayanya yang tonjok. Tonjok sama jatuh. Belum kesini lagi tuh. Oke, Cindy SADW. Kalau diibaratkan makanan, menurut Chef Juna, Chef Arnold adalah makanan apa dan sebaliknya? Kalau diibaratkan makanan, menurut Chef Juna, gua jadi makanan apa? Bakpao spesial. Tuh, gua bilang bakpao spesial. Bakpao spesial pakai sausnya yang pedes. Keripik balado dia. Oke, next. Nah, ini jauh cepet ya. Makan atau minum? Wah, tergantung, nggak bisa dong Loh, makan jawab atau cepet dong. Ya, tapi Makan- tergantung apanya, masa Lo makan makan atau minum gitu aja. Makan atau minum? Ya, Minum lah. Minum. Abis gitu cantik ke Tinder. Pintar. Terus habis gitu Cantik pedas mah manis. banci Thailand juga cantik. Pedas manis. Manis. Oke, pete jengkol. Pete. Habis gitu nasi padang, nasi liwet. Padang. Anya Geraldine atau Ariel Tatum? Aduh. Anya. Anya, oke. Ya, jangan baper ya, oke. Jangan baper ya, jangan Udah single tuh mulai dia. gosip juga Udah ya. single tuh dia. Ya. Udah single kan dia? Oh, ya, Oke. bagus lah. Ditinggalin. Ditinggalin atau ninggalin? Ninggalin. Gunung pantai. Gunung. Cinta kasih. Kasih. MasterChef Hell's Kitchen. Wow. To be honest,
Hell's Kitchen. Wow, ampun. Ya, masalahnya nggak ada, kita masih ada di MasterChef. Jangan lupa saksikan terus ya, bentar lagi ya, season 7. Beda. It's beda environment. Iya, beda environment lah ya. beda. Berarti lu lebih bener-bener adrenalin sampai sekarang? Oh iya. Nggak capek dong ya? Capek mas, Hell's Kitchen itu beneran you run a restaurant, you Iya, run bener. two kitchen and real kitchen. Bener. Nah itu Gitu lu loh. bener-bener jadi sampai sekarang itu kayak adrenalin kayak di dapur, rush dan lain lu. Ya. Wah. That's why if you ask me sekarang masih have the energy, ya. Makanya RCTI beli license Hell's Kitchen-nya. Nah, sikat tuh. Jadi kan saya kerja nggak bersalah ke sana. Oke, ada ini nggak closing statement buat orang-orang atau yang nonton ini atau mungkin tadi tentang kuliner sebagai apa namanya penerus. Well, Karena anggapannya kita udah senior kan ya. Anggapannya kita udah senior dan ini. tentang kuliner, oke. Gue sih simple ya. If you really wanna be in the culinary industry, ya, jangan ngejar fame, jangan ngejar pengen terkenal. No. Do the time. Benar. Kerja yang benar. Setuju. Kerja di bawah orang, masuk professional kitchen kayak atau kerja di restoran biasa kayak apa gimana. Biar pernah dimaki dulu, dihajar dulu karena salah, karena ini. That's gonna shape you. Kalau kamu memang benar-benar bagus kerjanya, pasti jenjang karir tuh memudah. Yap. Ya, once you up there, time untuk become famous atau apa itu semua It udah will di come by tangan. itself ya. It will come. Kayak kalau dari awal udah ngejar fame, belum apa-apa, pengen pecah, pengen ini, you will. Yes. Tapi biasanya cuma sebentar. Ya. Karena semua gue misalnya lihat fame dan lain-lain itu kayak gak usah dikejar. Nggak usah. Setiap orang punya beda-beda gitu kan. And yang tadi gue bilang kayak tentang when you do something you become charming and ini you will become a magnet. Orang bakal notice secara tidak langsung gitu loh. Dan sekarang memang platformnya banyak sekali. Lu mau jadi platform media untuk ini banyak sekali gitu. Yap. Gak harus dikejar. So actually supaya anggapannya fondasinya harus dibikin kuat. Betul. Kalau enggak ambruk, baru kena ini sedikit, diomongin sedikit, goncang gitu kan. Dengar komen netizen gitu, nangis gitu kan. Jadi apa namanya harus fondasi secara skill dan lain-lain supaya apa? So you earn people's respect. Yep. Secara publicly dan juga in the industry. Oke, well thank you Jun. That's it. Sampai jumpa. That's it, gampang kan? Gampang. Sekarang saatnya move on ke Sasa Santan, santan terindah. Mantap. Like, subscribe, karepmu.